Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hisam Irwani, NIM 2302111100218 dari Universitas Trunojoyo Madura, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang materi yang berjudul analisis penyimpangan biaya cost variance. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Sultan Syah SE MAKCA selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi bisnis. Dan langsung saja ke materinya. Apa sih itu penyimpangan biaya cost variance? Penyimpangan biaya cost variance berasal dari bahasa Inggris yang berarti perbedaan atau selisih antara biaya yang dianggap plain or standard cost dengan operasional perusahaan. Pembagian penyimpangan biaya yaitu ada dua. Penyimpangan menguntungkan terjadi ketika perusahaan berhasil mengeluarkan biaya yang lebih efisien dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan. Yang kedua, penyimpangan tidak menguntungkan terjadi ketika biaya yang dikeluarkan melebihi anggaran, misalnya karena kenaikan harga bahan baku atau penurunan produktivitas tenaga kerja. Dan jenis-jenisnya ada tiga, yaitu pertama penyimpangan biaya material, yang kedua penyimpangan biaya tenaga kerja, dan yang ketiga penyimpangan biaya overhead. Kita ke nomor satu dulu, penyimpangan biaya material. Definisinya, penyimpangan biaya material terjadi ketika ada perbedaan antara biaya aktual untuk bahan baku yang digunakan dalam produksi dengan biaya yang dianggarkan. Penyebabnya, salah satu penyebab utama penyimpangan biaya material adalah fluktuasi harga bahan baku, perubahan kondisi pasar, kenaikan harga komoditas, atau perubahan dalam rantai pasokan dapat mempengaruhi harga material yang dibeli oleh perusahaan. Penyimpangan biaya material dampaknya dapat berdampak signifikan terhadap profitabilitas perusahaan jika penyimpangan tidak menguntungkan terjadi karena konsisten. Hal ini dapat menggerus margin keuntungan perusahaan. Dan contoh penyimpangan biaya material. Ada sebuah perusahaan manufaktur mungkin mengalami penyimpangan biaya material yang tidak menguntungkan ketika harga baja meningkat tajam di pasar global. Jika perusahaan telah menganggarkan biaya baja pada harga tertentu, tetapi kemudian harus membeli dengan harga yang lebih tinggi, maka biaya aktual akan melebihi anggaran. Dalam situasi ini, manajemen harus mempertimbangkan alternatif seperti mencari pemasok lain atau mengubah bahan baku yang digunakan dalam produksi strategi. Penyimpangan biaya material, strateginya untuk mengatasi penyimpangan biaya material ini adalah perusahaan dapat menerapkan berbagai strategi seperti menjalin hubungan jangka panjang dengan pemasok untuk mendapatkan harga yang lebih stabil, melakukan pembelian material dalam jumlah besar untuk mendapatkan diskon, atau menerapkan manajemen persediaan yang lebih aktif.
Dan penyimpangan biaya tenaga kerja. Definisinya, penyimpangan biaya tenaga kerja terjadi ketika ada perbedaan antara biaya tenaga kerja aktual dengan biaya yang telah dianggarkan. Penyimpangan ini dapat disebabkan oleh variasi dalam tingkat upah atau produktivitas tenaga kerja. Penyebab utamanya penyimpangan biaya tenaga kerja meliputi perubahan tingkat upah, fluktuasi jam kerja, atau penurunan produktivitas tenaga kerja. Penyimpangan biaya tenaga kerja dapat mempengaruhi biaya produksi secara keseluruhan. Jika biaya tenaga kerja meningkat tanpa diimbangi dengan peningkatan produktivitas, perusahaan akan mengalami kerugian. Dan contohnya, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur mungkin menghadapi penyimpangan biaya tenaga kerja ketika terjadi kenaikan upah minimum regional. Jika perusahaan telah menganggarkan biaya tenaga kerja berdasarkan tingkat upah yang lebih rendah, maka kenaikan upah ini akan menyebabkan penyimpangan tidak menguntungkan. Penyimpangan biaya tenaga kerja. Strateginya untuk mengatasi penyimpangan biaya tenaga kerja ini, perusahaan dapat mengambil beberapa langkah seperti meningkatkan pelatihan karyawan untuk meningkatkan produktivitas, mengembangkan sistem insentif berbasis kinerja, atau meninjau kembali struktur upah untuk memastikan keseimbangan antara upah dan output yang dihasilkan. Penyimpangan biaya tenaga kerja overhead. Lanjut ke penyimpangan biaya tenaga kerja overhead. Penyimpangan biaya tenaga overhead terjadi ketika ada perbedaan antara biaya overhead aktual dengan biaya yang telah dianggarkan. Overhead adalah biaya tidak langsung yang berhubungan dengan produksi, seperti biaya utilitas, pemeliharaan, atau biaya administrasi. Dan penyebab utama penyimpangan biaya overhead itu meliputi fluktuasi dalam tingkat aktivitas produksi, peningkatan biaya utilitas, atau inefisiensi dalam penggunaan sumber daya. Dampak yang dihasilkan penyimpangan biaya overhead dapat mempengaruhi biaya keseluruhan produksi dan profitabilitas perusahaan. Jika biaya overhead tidak terkendali, perusahaan akan mengalami penurunan margin keuntungan. Penyimpangan biaya overhead, contohnya, sebuah perusahaan manufaktur mungkin menghadapi penyimpangan biaya overhead yang tidak menguntungkan ketika biaya listrik meningkat karena penggunaan energi yang tidak efisien di pabrik. Jika perusahaan tidak menganggarkan kenaikan ini, biaya overhead aktual akan melebihi anggaran dan penyimpangan tidak menguntungkan akan terjadi. Selain itu, penyimpangan biaya overhead juga dapat terjadi jika perawatan mesin dilakukan lebih sering dari yang diharapkan karena kondisi mesin yang buruk. Penyimpangan biaya overhead strategi. Untuk mengatasi penyimpangan biaya overhead, perusahaan dapat mengambil langkah-langkah seperti meningkatkan efisiensi penggunaan energi, merencanakan pemeliharaan mesin dengan lebih baik, atau melakukan outsourcing untuk beberapa fungsi overhead yang tidak efisien. Dan lanjut ke pembagian penyimpangan biaya overhead, yaitu ada dua macam. Yang pertama, overhead tetap. Overhead tetap adalah biaya yang tidak berubah meskipun ada perubahan dalam tingkat produksi, seperti biaya sewa gedung atau gaji manajer. Yang nomor dua, overhead variable. Overhead variable adalah berupa
adalah berubah sesuai dengan volume produksi seperti biaya utilitas atau biaya bahan habis pakai. Dan lanjut ke penyimpangan biaya overhead dalam industri jasa. Dalam industri jasa, overhead mencakup biaya seperti gaji staf, pendukung, biaya sewa kantor, dan biaya teknologi informasi. Penyimpangan biaya overhead dalam industri jasa dapat disebabkan oleh perubahan dalam permintaan layanan atau peningkatan biaya operasional. Dan lanjut ke penyimpangan biaya overhead dalam jangka panjang. Penyimpangan biaya overhead juga dapat berdampak pada strategi jangka panjang perusahaan. Jika perusahaan terus mengalami penyimpangan overhead yang tidak menguntungkan, hal ini dapat menunjukkan adanya inefisiensi struktural dalam operasi perusahaan. Oleh karena itu, manajemen perlu mengevaluasi penyebab penyimpangan dan mempertimbangkan perubahan dalam struktur biaya overhead untuk jangka panjangnya. Dan lanjut ke hubungan penyimpangan biaya overhead dengan volume produksi. Penyimpangan biaya overhead sering kali terkait erat dengan volume produksi. Ketika volume produksi menurun, biaya overhead tetap akan tersebar di lebih sedikit unit, sehingga meningkatkan biaya per unit dan menyebabkan penyimpangan tidak menguntungkan. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk menjaga keseimbangan antara kapasitas produksi dan permintaan pasar untuk menghindari penyimpangan overhead yang merugikan. Dampak yang ditimbulkan penyimpangan biaya yaitu ada 7. Yang pertama, penurunan laba bersih perusahaan. 2. Memperburuk arus kas perusahaan. 3. Kerugian yang berkelanjutan. 4. Hilangnya daya saing perusahaan di pasar. Dan 5. Mempengaruhi keputusan investasi perusahaan lain. Yang keenam, menurunkan moral dan produktivitas karyawan. Dan yang terakhir, penurunan kepercayaan pemegang saham dan investor. Solusi dari penyimpangan biaya meliputi ada 5 macam. Yang pertama, melakukan pengawasan ketat terhadap anggaran yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Jadi, pihak perusahaan harus mengawasi kemana aliran anggaran ini dijalankan agar tidak terjadi penyelewengan biaya. Yang nomor 2, peningkatan efisiensi operasional. Dan yang ketiga, melakukan evaluasi berkala terhadap standar biaya yang ditetapkan. Yang keempat, pengelolaan yang efektif terhadap risiko. Yang kelima, dan yang terakhir, meningkatkan komunikasi dan kolaborasi antar departemen. Kesimpulannya adalah penyimpangan biaya merupakan masalah yang signifikan bagi perusahaan karena dapat mempengaruhi profitabilitas, arus kas, dan daya saing di pasar. Penyimpangan biaya yang tidak terkendali, terutama yang tidak menguntungkan, dapat menimbulkan berbagai konsekuensi negatif, seperti penurunan laba, terganggunya arus kas, hilangnya kepercayaan investor, serta menurunkan efisiensi operasional. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk memahami penyebab penyimpangan biaya dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk meminimalisir dampaknya.
Sekian penjelasan materi yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf, dan saya akan mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan dan yang sudah melihat video ini. Terima kasih banyak. Semoga yang melihat video ini dilimpahkan segala rezekinya dan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebelum saya tutup video ini, saya akan berterima kasih dulu kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah akuntansi bisnis, yaitu Bapak Dr. Sultan Syah SE MAKCA yang telah mengajari tentang materi ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.